ke Bentar. sini. Anda perlu apa? Sebenarnya gue kesini pengen minta sedikit, bukan sedikit, sorry. Ini bakal banyak banget gue minta bantuan ke lu. Bantuan apa tuh? Jadi gue jelasin dari gue dulu ya. Sekarang Hmm. gue lagi di waran semua kepolisian. Apa? Oke. Waran. Waran apa tuh? DPO, DPO. Oh, DPO. Oke. Ya, betul. Jadi kenapa gue bisa DPO? Gue lagi ngejualin senjata di daerah Los Santos karena senjata gue kebanyakan dan gue rasa harus gue jual, gue butuh duit juga. Terus waktu gue lagi masukin senjata ke mobil dari rumah gue ke mobil, ada polisi yang lewat dan ngeliat gue waktu gue masukin senjata ke mobil. Oke. Oke. Dia berhenti, terus nanya ke gue kayak, ngapain sir? Terus dia ngeradio, itu gue denger jelas banget, positif brandishing firearms class one, yang artinya gue lagi megang senjata kelas satu. Waktu itu sel check kalau nggak salah. Kalau nggak, iya sel check kalau nggak salah. Hmm. Nah, waktu ketahuan kayak gitu, dan gue denger dia kayak gitu, gue tembakin dia dong. Nekat itu? Gue tembakin dia, dia ya mau nggak mau, gue nggak punya jalan lain. Oke. Niat gue nembak dia karena ya sebelum backup dia datang, sebelum makin banyak, kenapa enggak gitu? Oke, oke. Paham, paham. Oke. Waktu gue nembakin dia, dia mundur dan tembakan gue miss kayaknya. Terus akhirnya gue masuk mobil, gue cabut. Gue pursuit sekitar 15-20 menit mungkin. Akhirnya gue ketangkep. Gue ketangkep dan akhirnya mah gue diinterogasi sama yang namanya Martin. Gue lupa namanya siapa. Martin siapa? Martin Dewiers Artin. Gue lupa. Hmm. Dan karena senjata yang gue bawa waktu itu lumayan banyak, gue kenanya bukan cuma eh, pembawa senjata ilegal, tapi penyebaran, Oh, paham, paham, penyebaran paham. senjata. Kayak Ya, bandar that's gitu why ya? gue di betul. That's why gue di penjara waktu itu nggak tahu sampai kapan, sampai ada DOJ atau dari pemerintah. Karena kasus gue harus diadilin harusnya, kayak yang harus di penjara gitu. Jadi gue di penjara sampai benar-benar ada gue dapat pengacara gitu. Jadi tujuanmu ingin dibantu dibersihkan namanya begitu. Sebentar. Nah, biar dia keren dulu, biar Ya. dia selesai. Itu masih setengah. Akhirnya, oh sorry, 2 hari setelah gue di penjara, Pamos, mereka nyandra semua orang yang ada di resto buat ditukar sama gue. Oke. Jadi setelah gue 2 hari di penjara, mereka nyandra orang-orang di resto dan mereka minta tuker sama gue. Akhirnya negosiasinya berhasil, gue dijemput di penjara dan dibawa ke tempat negosiasi itu. Dan negosiasinya tuh di restoran, benar-benar di restoran. Mereka nyandra orang-orang di restoran waktu itu. Akhirnya gue dibawa pergi, mereka
gunshot sama polisi. Mereka saling tembak menembak sama polisi. Eh, What the fuck, Martin call me. Wait. Halo Sir Martin. Wait a minute. Saya lagi ngobrol sama 20, orang-orang 70. saya. Sebentar. Oke. Oke. Nah, waktu mereka Oh, gunshot, butuh gue 4 gua kan habis dari penjara. Gue menit. nggak bawa strap sama sekali. Gue nggak bawa gun sama sekali. Jadi gue mutusin buat ya udah gue cabut. Bawa aja yang kau bawa. Dan untungnya mereka berhasil nge-take down semua Gerak kasih polisinya. gerak. Oh, lumayan Hmm, jago juga ya. ya. Setelah beberapa jam setelah kasus itu, kasus penyanderaan, polisi bikin berita kalau Jero Youngs sama 600 Famous Block itu DPO atau High Warrant. Priority mereka sekarang itu Jero Youngs sama 600. Oke. Oke. Setelah pengumuman itu kita kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin. Terus kita di HUD juga kita ngerasa nggak aman. Jadi akhirnya kita mutusin buat kita pindah ke San Fierro Oh, waktu itu. pantesan gue nyari-nyari grill kalian tuh kemarin atau Hmm. tempat kalian biasanya nongkrong tuh nggak ada. Aha, Ternyata itu udah problem ya sama polisi kalian udah diincar. betul. Kita udah. Jadi priority mereka tuh kalau ketemu kita, mereka bisa tembakin, bisa langsung nembak gitu. Nggak bakal Oh, kayak ditodong atau kayak gimana. Karena kita priority waran atau high waran atau orang yang benar-benar dicari buat saat-saat ini gitu. Dan dan sayangnya waktu kita pindah ke San Fierro yang kita kira tempat yang paling aman buat kita, ternyata mereka juga udah tahu. tahu Iya, mereka tahu. ada pengkhianat. Gua gua nggak tahu ada pengkhianat atau gimana di Famos. Makanya, oke, bentar, gue ceritain ulang deh. Kasarnya mungkin sekitar seminggu kita di San Fierro. Akhirnya kita benar-benar digerebek sama SWAT. Mereka pakai enforcer, ya, SWAT dan mereka datang turun, benar-benar datang turun dari mobil dan langsung ngebabi buta kita. Kita nggak no chance, kita nggak dapet chance sama sekali. Oke. Akhirnya kita ke take down semua waktu itu karena kita benar-benar gak siap, kita lagi ya udah nyantai aja gitu, lagi nongkrong-nongkrong biasa. Kita ke take down dan waktu kita mau di penjara, mau dibawa ke penjara, ada anak-anak eh sense sense of sunset. They are MC, mereka MC. Nggak tahu. Dan oke. Dan akhirnya mereka berhasil dapat satu anggota kepolisian yang namanya itu Archie Lawrence. Mereka menyandera si Archie, anggota polisi ini, dan ditukar sama gue. Awalnya gue bingung kenapa mereka nyelamatin gue. Sampai akhirnya gue dibawa ke tempat mereka, dan mereka ngasih tahu gue alasannya kenapa mereka nyelamatin gue. Karena ternyata mereka cuma ada problem sama polisi, Oh, dan kebetulan pengumuman Jero yang sudah ketangkep itu polisi terlalu cepat keluarkan waktu itu. oh, Jadi paham akhirnya paham. mereka minta tukernya sama Jero Youngs. Ya. Tapi masih Dan kebetulan, kaget sih soal hmm, yang SOS MC itu. Cuman gara-gara punya masalah problem sama polisi, tapi dia punya rencana yang hmm, gimana ya, notabene jadi bilang ikut campur dengan masalah kalian. Tapi ya. kalian punya Sebenarnya gue, hubungan nggak sama hmm, SOS? hubungan sama SOS kita nggak ada. Dan menurut gue beruntung aja Oke, diselamatin sama mereka. Hmm, masih ada baiknya juga. ya. Dan akhirnya gue say thanks ke mereka. Gue nggak tahu mau ngasih apa juga ke mereka. Akhirnya gue apa kasarnya? Kasarnya tuh
kalau mereka butuh apa-apa dari gua atau yang bisa gua kasih, mereka bisa langsung kontak gua. Apapun itu yang bisa, Hmm. yang kira-kira berguna buat mereka. Oke. Sampai akhirnya gua nggak tega sama anak-anak Famos yang lain. Karena masalah gua mereka jadi kena tembak, mereka berurusan sama polisi, mereka hidup soal sama ketakutan, takut sama polisi, mereka nggak bisa hidup tenang, nggak bisa kemana-mana bebas gitu. Akhirnya gue coba buat kontak salah satu polisi, ya si Martin Martin ini sama Mem Ananta. Gue Memang. ajak mereka, ya, gue ajak mereka ngobrol di suatu tempat dan gue bilang, ini terserah kalian mau nangkep gue apa enggak, tapi gue bener-bener mau nawarin sesuatu buat kalian, informasi soal apapun yang kalian butuhin. Tentang Oke. kepolisian. Soal soal gue, Oh, soal. Oke. ya. Akhirnya diskusinya berhasil dan awalnya mereka cuma minta informasi soal geng yaitu Money Staking Hype. Jadi mereka pengen tahu struktur apa aja yang ada di sana. Setelah gue tanya kenapa mereka pengen tahu soal Money Staking Hype, ternyata Money Staking Hype ini terlalu apa ya? Kerusuhan yang mereka buat ternyata semeresahkan itu buat polisi. Hmm. Akhirnya gue akhirnya gue ambil deal itu dan sebenarnya masih ongoing. Gua nggak bisa bilang ini udah 80% atau udah 100%, gue nggak bisa bilang kayak gitu. 2 hari yang lalu, pas banget 2 hari yang lalu, tiba-tiba mereka, si Martin ini nelpon gue, ngajak gue buat ketemu juga. Lagi, sorry. Dan isi di percakapan yang 2 hari yang lalu ini, dia minta gue buat ketangkep. Tapi, oke, dengan barang bukti 5 AK dan 3 shotgun. Setelah gue tanya, kenapa? Kenapa mereka pengen 5 AK sama 3 shotgun? Alasan mereka ya, gue nggak tahu ini bener. Tapi ini bakal relate sama ntar ya, yang gue ceritain. Dia bilangnya mereka butuh bukti yang lebih kuat buat nangkep gue lagi. Ngerti kan? Hmm. Dan menurut gue itu nggak logis. Secara yang gue bawa waktu pertama kali gue ketangkep, itu gue bawa AK, gue bawa shotgun, gue bawa Tech 9, gue bawa SLC sama DE. Dan menurut gue itu udah cukup, udah lebih dari cukup kalau menurut gue. Sampai, ya, sampai kemarin malam. Jadi gue lagi di Angel Pine sama Nui, oke, Mencobain. Oke. ya. Terus si Nui ini ditelepon sama Trayvon Haywood, yang gue tahu dia juga polisi. Ya, jadi waktu gue ke kantor polisi, gue sempat kenal yang namanya Trayvon Haywood ini juga. Hmm. Hmm. Dan lu tahu apa yang ditawarin ke Nui? Apa tuh? Dia tawarin Uzi dengan harga 135.000 dengan ammo 400. Apanya? Oh. Dan gue nggak tahu kenapa. Ini relate sama yang dia minta soal 5 AK dan 3 shotgun. Oh, berarti yang minta itu sebelumnya ada dari Trevon itu tadi, polisi itu tadi. Bukan. Yang minta 5 AK sama 3 shotgun. Ini tuh si Martin. Tapi yang Mati. jualan senjata itu si Trayvon. Nggak salah dong kalau gue mikir kalau mereka cuma minta senjata itu buat mereka jual lagi. Oh, ya memanfaatkan barang bukti gitu kan demi keuntungan sendiri. Betul. Iya, bentar, gue buang Oke. sampah bentar.
Oke. Dan Ah. Dan nextnya, sebenarnya gue mau bilang, gue bakal jebak si Trayvon ini buat keuntungan pribadi gue. Jadi rencananya bakal mungkin malam ini gue bakal minta si Noi buat transaksi sama dia. Tapi gue bakal pasang kamera di mobil gue. Gue bakal pasang dashcam. Jadi semua percakapan mereka bakal kedengeran dan semua bukti ada. Setelah itu gue bakal buat ini jadi ancaman buat semua kepolisian. Kalau mereka nggak mau lepasin DPO gue, ini bakal gue sebarin ke pemerintah. Dan oke kebetulan oke gue punya koneksi sama pemerintah. oke oke Si paham. Maya Manzi. Oh, Oke. Tapi gue punya rencana lain. apa tuh? Gue butuh 5 AK sama 3 shotgun buat gue nguatin bukti gue kalau mereka itu emang jualan senjata. Sama juga caranya. Caranya gimana? Caranya waktu gue kasih senjatanya ke Martin, itu bakal gue full full rekam Hmm. Tapi yakin gitu. Jadi gimana? rencana lu bakalan berhasil gitu. Kayak nggak yakin This year gitu. will be worse. Oh. Gue bakal ganti, gue bakal balikin semuanya yang gue pinjam ke lo. Tapi kalau buruknya Hmm. si dari kepolisian ini belok gitu, benar-benar kayak Mhm. dari semua rencana lu, gimana tuh? Gue nggak gini sih, gue nggak minta rugi, ganti rugi senjatanya sih. Tapi kan itu kan lu pasti dikorek kan informasinya, dapat senjata dari mana. Oke, Dan ujungnya kan keluarga gue yang kena imbasnya. oke. Karena gue belum Sebelumnya, kena masalah oke, sama polisi gitu. oke. Jadi sebelumnya waktu di interogasi yang pertama, waktu gue ketangkep, gue bilangnya kalau senjata ini gue dapat dari SOW. Hmm. Oke. Jadi mereka nggak bakal curiga ke manapun, kecuali mungkin ke Goodfellas sama Jerusalem. Oke. Kenapa kayak gitu? Sebenarnya mereka udah tahu kalau gue itu bukan pengedar senjata. Tapi dengan bukti yang mereka punya, itu udah cukup buat masukin gue ke penjara sebagai pengedar senjata. Hmm. Hmm. Mereka dapat informasinya di luaran itu. Gue cuma pengedar narkotika. Dan emang benar, kalau pengedar narkotika emang benar. Tapi untuk pengedar senjata ini enggak. Gue baru lakuin ini satu kali ini dan apesnya gue ketangkep. Udah itu dong. Eh, gue paham sih yang lo Hmm, alamin dan rencana lo yang mau lo ini. Sebenarnya itu juga bisa buat apa ya, kekacauan dalam polisi dan kesempatan gue buat ngedistribusi senjata ini makin aman kalau polisi kacau gitu kan. Nah, tapi mungkin betul. gue bakalan minta persetujuan sama adik gue karena yang megang bisnis soal persenjataan itu adik gue. Jadi sebentar ya. Hmm, boleh. Setelah ya. Di tanggal berapa? Jam Ini berapa? ini gimana ini soal ini si Jero minta bantuan. Sebentar. Nah ini aku benar ya. Tapi Oke, gini, oke. eh gimana ya? Itu lu bakalan ngelakuin itu sendiri. Kalau anak kamu? Gue gue bakal lakuin ini sendiri. Untuk anak Famos, gue cuma minta mereka cari informasi di MSA. Karena gue nggak bisa. Orang-orang tahu gue. Gue orang paling aktif di jalan. Mereka nggak bakal percaya kalau gue masuk ke geng cuma buat banging sama mereka atau jacking sama mereka atau cuma nongkrong. Hmm. Jadi gue pasrahin semuanya ke anak-anak Famos yang jarang kelihatan di jalan buat ke MSA nyari informasi itu. Yang gue turunin Lil Jamie, sama satunya Ether Dutch. Yang Hmm. notabene mereka jarang kelihatan di jalan dan ya udah. Akhirnya gue milih mereka buat nyari informasi di MSA.
Tapi gini, Jin, gue masih ragu sih. Soalnya kan banyak juga kan dari sebuah kepolisian tuh punya rencana sampingan gitu kan untuk rencana lu. Oke. Dan gue tanya dulu pertama, rencana lu ini benar-benar kayak hal kejutan buat polisi, apa udah disadari oleh polisi soal ini? Polisi Ini tuh udah tahu bakal belum? jadi ini bakal jadi kejutan yang mereka bakal kayak ini apaan anjing gitu. Ini apaan anjing? Karena orang-orang tuh nggak tahu kalau oh sorry, polisi tuh nggak tahu kalau si Nui ini itu sama gua Satu kelompok. satu kelompok betul. Ah, I see. Gue kira tuh Nui ini dia orang entah Hmm. dari mana gitu kan, tiba-tiba lu dapat informasi soal polisi ini gitu. Enggak. Dia 600 juga, tapi yang gue tahu dia tuh mantannya salah satu petinggi kepolisian, Siapa tuh? Melvin Harris. Melvin Harris. Oke. Ya, Oh, dia bisa membelok ke jalan gini ah? Melvin jarang kota bang. Oke bang, sibuk. Oh gitu ya. Oke. Iya, Nah, kita ngobrol chill-chill aja sambil nunggu Nona Naru di sini ya kan. boleh boleh. Takut penuh itu bang penyimpanannya nggak apa itu. Iya bang, makanya itu bang ini. Aduh. Aduh, naruh naruh nih sibuk banget sibuk. Haruang saya ini kencing bang. Aduh, kulit bang anjing. Ini kayaknya Gila. Kita Dia lanjutkan dia mau pembicaranya. ngerasain. udah. Oh, akhirnya. Ya, betul. Ya, jadi intinya Dia ingin meminjam apa? dia mau minjam senjata untuk barang bukti untuk menjebak kepolisian. Minjam. Lalu? Dan kedua, dia minta bantuan. Ya, ini bakal rapi banget. Gue bisa jamin. Ini bakal rapi banget. Jadi kemungkinan gagalnya cuma 5%. Oke, 5%. Apa kemungkinan Jadi kau gagalnya? butuh- Kemungkinan butuh- gagalnya cuma kalau pemerintahnya udah kerjasama sama polisi. Tapi gue rasa itu nggak mungkin. Dan ini sih, gue mau Dan ini satu apa? Nih ada yang nyari Leonas. Sabar, diam. Satu syarat sih. Gimana? Cuma satu syarat doang. Apa itu? Ketika rencana lu gagal, Sabar ya, gue cuma Surya, butuh sabar. senjata itu balik. Gitu. Iya nggak apa-apa. Oke. Oke. Udah cukup adikku? Bisa ditunggu aja di sini. Untuk dia mau berapa senjata tadi? Iya ya. 5 AK, 3 shotgun. Oh. Itu harganya sangat fantastis kalau kamu tahu. Untuk 5 AK dan 3 shotgun. Iya, saya tahu. Ini 1,5 juta kan? Kenapa tuh? Nyari Leonardo udah lu. Hanya ingin kalian sebagai Siapa? pilar kok bagaimana? Leonardo. Kalian mau tidak? Gimana lu? Sorry. Kalian bergabung menjadi pilar dulu seperti menjadi rekan bisnis, bukan rekan bisnis. Yang seperti apa? Menjalin kerjasama saja. Jika kami butuh bantuan, kalian harus ada. Oh. Kerjasama seperti apa? Ya ampun dimasukin truknya, Dok. Ya kalau kami butuh bantuan atau butuh kalian untuk memerangi seseorang atau apapun itu, kalian harus siap. Itu saja. Boleh, tapi nggak dalam waktu dekat. Biarin gue kelarin semuanya. Hmm. Biarin gue kelarin Tentu. waran gue. Baru gue bisa mungkin. Boleh? Deal? Deal. Kau butuh senjatanya kapan? Ionesnya lagi kemana tuh Semakin bang? cepat, Lu tahu nggak? semakin baik. Apa, Bang? Ionesnya nggak di kota kah? Iya lagi ya di kota, gak tahu kenapa. Gimana? Jadi dua syarat nih. Jadi ditanyain. Ambil. Oh. Boleh. Kau harus tanda tangan itu. Diem. Dan kau harus menyimpan. Hmm. Satu syaratnya kalau gagal dia balikin. Nanti. Dua
Kalau berhasil kita kerjasama. Respect dikit, lu udah respect itu namanya. Tanda tangan dengan darahmu sendiri dan berikan Respect sama orang. kertasnya. Ritual anjing. Ngerti respect gak? Respect sama orang. Kan? What the fuck? Ritual. Asal juga. Wow, what the hell man? Respect, gak respect. Ingat, Salah 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 salah. gak respect. Gak bohong, gak bohong. Gimana? Bisa. Kalau bisa secepatnya ya, untuk senjata itu. Besok bagaimana? Besok boleh. Deal. Deal. Oke. Thank you kalau gitu. Ryuken, Take care. Naru, Keiza. Take care. Halo. Kok dingin banget aja? Iya bagus. Tahu gak sih? Ya, matinya. Menit, Cuk. Menit anjing.